Assalamualaikum, welcome to my tugas. Saya Nindi Sari dengan NIM 1121004. Saya berkuliah di Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warohmah Kolaka, Fakultas Agama Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 4 pada mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Ibu Sumarni SEME. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu statistik uji deskriptif dan uji independen. Statistik deskriptif merupakan analisis statistik yang memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata atomiah, maksimum, dan minimum. Sedangkan uji independen yaitu pengambilan keputusan. Yang pertama, jika sig atau signifikansi lebih kecil dari 0,5, maka terdapat perbedaan signifikansi. Yang kedua, jika sig atau signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat signifikansi. Oke, next saya akan menampilkan langkah-langkah uji deskriptif dan uji independen menggunakan aplikasi SPSS. Simak videonya berikut ini. Baiklah, di sini saya memiliki file yang sudah saya buat sebelumnya di Microsoft Excel yang judulnya Data Pekerjaan dan Pendidikan di RT1 Tahwa. Di sini ada nama, jenis kelamin, kode jenis kelamin, pendidikan, kode pendidikan, pekerjaan dan kode pekerjaan, dan di bawahnya ada keterangan dari kode tersebut. Dan nanti data ini yang akan kita coba masukkan di aplikasi SPSS. Oke, next kita masuk ke aplikasi SPSS yang sudah kita download sebelumnya. Kita masuk ke variable view, lalu kita ketik JK, itu singkatan dari jenis kelamin. Lalu kolom kedua kita ketik pendidikan, dan kolom ketiga kita ketik pekerjaan. Kita lanjut ke label, kita ketik dari kepanjangan JK, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Baiklah, setelah kita mengisi label, kita lanjut ke value. Kita klik non yang pertama, kita klik titik 3, lalu kita isi value-nya 1 dengan label laki-laki, lalu kita add. Lalu value kita isi 2, lalu labelnya kita isi perempuan, lalu kita add dan oke. Dan lanjut kita klik titik 3 di non table kedua. Lalu value kita isi 1, labelnya kita isi SMP, lalu kita add. Value-nya kita isi 2, lalu labelnya kita isi SMA, lalu kita add. Value-nya kita isi 3, lalu label kita isi S1, lalu kita add. Untuk value ini kita isi sesuai dengan kode yang kita buat di Microsoft Excel sebelumnya. Oke, lanjut kita ke kolom ketiga, kita klik titik 3, lalu ke value-nya kita isi 1 dengan label buruh, dan value-nya kita isi 2 dengan label pegawai bank, lalu kita add. Lalu value-nya kita isi kode 3, labelnya kita isi petani, lalu kita add. Dan value kita isi 4 dengan label PNS, lalu kita add. Setelah kita isi, lalu kita klik OK. Nah, setelah value-nya selesai kita isi, kita masuk ke data view, lalu kita kembali ke Excel,
kita salin kode jenis kelamin. Kita salin semua kode jenis kelamin, kita copy, lalu kita kembali ke aplikasi SPSS dan kita paste di kolom JK atau jenis kelamin. Lalu kembali lagi di Excel dan kita copy lagi kode pendidikan. Kita copy, lalu kembali lagi ke aplikasi SPSS dan kita paste di kolom pendidikan. Oke, kembali lagi ke Excel dan kita copy kode pekerjaan. Setelah kita copy, kita kembali lagi ke aplikasi SPSS, lalu kita paste di kolom pekerjaan. Oke, setelah semuanya kita paste, semua kolom telah terisi, kita lanjut ke analyze, lalu kita masuk ke deskriptif statistik, lalu kita klik frekuensi, lalu semuanya kita masuk ke variabel dan kita klik OK. Nah, setelah itu hasilnya langsung akan muncul dengan otomatis. Di sini bisa kita lihat frekuensi statistik, frekuensi jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan telah muncul di 3 tabel yang ada di sini. Nah, inilah hasil dari uji statistik deskriptif. Kita lanjut ke statistik uji independen. Di sini saya telah memiliki data yang telah saya buat sebelumnya di Microsoft Excel, yang judulnya nilai ulangan statistik antara kelas HKI 4 dan HKI 2. Di sini tertera nilai HKI 4, nilai HKI 2, kode HKI 4, dan kode HKI 2. Dan ini akan kita coba masukkan di aplikasi SPSS untuk kita uji independen. Lanjut kita masuk ke aplikasi SPSS. Lalu di bagian name, kolom pertama kita ketik nilai dan kolom kedua kita ketik kelas. Lalu di label pertama kita ketik nilai ulangan statistik dan lanjut kita ketik kelas. Lalu di non kelas titik 3 kita isi value 1, kode HKI 4, lalu add, dan value 2, labelnya HKI 2, lalu kita add, lalu OK. Setelah itu kita masuk ke data view, lalu kita kembali ke Microsoft Excel, kita copy di bagian nilai HKI 4, lalu kita paste di nilai, lalu kembali ke Excel, kita copy semua nilai HKI 2, semua nilai HKI 2 kita copy, lalu kita kembali ke SPSS dan kita paste di kolom berikutnya. Kita lanjutkan. Oke, setelah itu kita kembali ke Excel, lalu kita copy kode HKI 4, lalu kembali ke SPSS dan kita paste di bagian kelas, dan kembali ke Excel, lalu kita copy kode HKI 2 dan kita kembali ke SPSS, kita paste di tabel berikutnya di bawah kode yang pertama.
Nah, setelah kita paste semua kode dan nilai, kita lanjut ke analyze dan kita masuk ke compartments. Lalu kita masuk ke independent. Masukkan nilai ke variabel dan kelas masukkan ke grouping variable. Lalu kita ketik grup kode 1 dan grup 2 2. Lalu kita klik continue dan OK. Dan hasilnya akan keluar sendiri seperti ini. Dan hasil yang kita dapatkan di sini nilai ulangan HKI 4 rata-ratanya adalah 78, HKI 2 nilai ulangan statistik HKI 2 rata-ratanya 71. Dan kita lihat di sini di bawah nilai signifikansinya atau sig ada 0,6. Jika signifikan lebih besar dari 0,5, maka tidak terdapat signifikansi. Dan kita tadi mendapatkan nilai 0,6. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu tidak terdapat signifikansi. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.